Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah algoritma dan struktur data 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai array multidimensi. Oke, saya akan mulai dengan array 2 dimensi terlebih dahulu ya, karena kalau Anda pengen bisa array dengan dimensi lebih dari 2 ya harus ngerti yang 2 dulu ya. Karena untuk ngerti yang 2 dimensi juga Anda harus ngerti yang 1 dimensi dulu ya. Oke, array 2 dimensi adalah array yang mempunyai 2 buah indeks, yaitu indeksnya indeks baris atau sering disebut row ya, dan indeks kolom. Nah, dalam ilmu matematik array 2 dimensi ini sering disebut sebagai matriks. Nah, mungkin Anda udah nggak asing lagi dengan itu ya. Nah, berikut contoh penggunaan array 2 dimensi nih. Ini contoh penggunaannya di dunia komputer ya. Contoh pertama adalah matrik jarang atau bahasa Inggrisnya sih distant matrix, yaitu matrik yang berisi jarak dari suatu titik ke titik lain. Jadi contoh saya punya sebuah tempat 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ke 1 itu punya jarak 2. 1 ke 2 nggak ada jarak karena jaraknya satu arah yaitu 2 ke 1 yaitu sebanyak 2. Kemudian dari 0 ada rute ya, ada jalur, ada jarak ke titik 3 banyaknya 5. Nah, kalau Anda punya misalkan graf seperti ini ya. Nah, maka Anda bisa susun dalam bentuk matrik jarak seperti ini, bahwa dari 0 ke 1 adalah 2 ya. Dari 0 ke 1 adalah 2 ya, dan dari 2 ke 1 adalah 2 ya. Nah, ini matrik jarang ya. Bukan matrik jarang, matrik jarak. Matrik jarang ada lagi ya, sparse matrik. Kedua adalah contoh penggunaan kedua dari array 2 dimensi atau matriks di dunia komputer adalah untuk papan permainan game board ya, misalkan untuk catur, tic-tac-toe, checker, ular tangga, Tetris dan lain-lain. Nah, ini contoh tic-tac-toe ya. Jadi kalau ada pemain satu, misalkan pemain satu kali pemain duanya yang bulat, maka ya munculnya seperti ini ya. Ini X, ini X, ini O, ini O. Nah, sisanya yang 0 itu artinya belum ada yang milih. Nah, jadi bisa dibuat seperti itu ya. Bisa Anda gunakan array 2 dimensi untuk game board permainan ya. Ketiga adalah format gambar digital bitmap ya. Jadi gambar di dunia komputer itu ada dua, bitmap dan vektor. Untuk yang bitmap itu gambar itu tersusun dari pixel-pixel pada posisi koordinatnya ya. Jadi setiap pixel itu adalah warna. Jadi ini 0 itu yang ini gitu ya. 0 itu yang ini. 1 itu yang ini. Nah, itu jadi nantinya kebentuk gambar gitu. Ya, terlepas dari 0 itu mau hitam, mau putih atau apa terserah lah ya. Cuma biasanya ya gambar dipetakan sebagai array 2 dimensi dari warna. Jadi array dari warna itu gambar ya. Berikut adalah struktur array 2 dimensi, di mana sebuah array 2 dimensi memiliki indeks kolom ya. Indeks kolom itu ke kanan dan indeks baris itu ke bawah. Sehingga kalau Anda ingin mengakses data yang ini ya, ini berarti baris 0 kolom 0 ya. Biasakan Anda menulis koordinat ya, menulis indeks dari array itu baris dulu kemudian kolom ya. Biasakan karena ya paling sering digunakannya formatnya baris koma kolom. Walaupun sering agak bentrok dengan orang yang berkecimpung dengan dunia gambar, karena di dunia gambar biasanya koordinat itu X dulu baru Y.
ya. Tapi biasakan ya. Nah, ini contoh, misalkan ini indeks 0 kolom 0 isinya 6, indeks 0 baris 0 kolom 1 indeksnya 8 dan seterusnya. Ya, ini array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi sebenarnya adalah array dari array 1 dimensi gitu ya. Jadi array 1 dimensi yang di-arraykan gitu. Jadi array 2 dimensi adalah array dari array 1 dimensi. Nah, bagaimana pendeklarasiannya? Nah, di algoritma Anda bisa membuat variabel dengan nama array, indeks awal baris berapa sampai titik akhir, indeks akhir baris berapa, kemudian indeks awal kolom berapa dan indeks akhir kolom berapa, kemudian tipenya apa. Nah, ini sebagai contoh, saya punya data adalah array, barisnya 0 sampai 1 alias hanya 2 baris, dan 0 sampai 4 kolom yang di dalamnya integer tipe datanya. Kira-kira seperti ini bentuk dari struktur array-nya ya. Nah, adapun di Python ya, seperti janji sebelumnya saya ya, mata kuliah setelah yang kemarin itu saya akan selalu menggunakan array-nya bawaan dari NumPy ya. Nah, array 2 dimensi pada dasarnya adalah array 1 dimensi yang di-array gitu ya. Jadi ini sebenarnya array 1 dimensi nih ya. Ini array 1 dimensi. Ini array 1 dimensi. Nah, di-array-kan. Nah, jadilah array 2 dimensi. Ya, jadi kita import NumPy snp, kemudian matriks sama dengan np.array. Ya, saya hapus dulu coba. Oke. np.array di mana datanya sudah ada nih berupa matrik ya. Di mana matrik baris pertama adalah array pertama, array 1 dimensi pertama 147, dan baris kedua didapat dari array 1 dimensi 532. Nah, kemudian kalau kita print variabel variabel matriknya, ya akan munculnya seperti ini. Baris 1 147, baris 2 532. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda ingat ke definisinya bahwa array 2 dimensi adalah sebenarnya array dari array 1 dimensi, maka Anda akan mudah membuat array ya. Membuat array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi pun mudah. Ya, itu keywordnya ya. Array 2 dimensi adalah array dari array 1 dimensi. Nah, nanti Anda bakal ketemu array 3 dimensi adalah array dari array 2 dimensi. Oke, ini adalah cara-cara pendeklarasian matrik di Python ya. Tapi ini fungsi-fungsinya bawaan dari NumPy ya. Jadi NumPy menyediakan fungsi namanya zeros ya. Dia akan meng-create array dengan menginisialisasi nilai 0 untuk semua elemennya. Kemudian ada fungsi once, yaitu menginisialisasi array dengan nilai 1 untuk semua elemennya. Dan ada fungsi empty, ya, membuat array tanpa ada inisialisasi nilai. Jadi ini gunakan dengan hati-hati. Jadi dia hanya akan create sebuah matrik dengan dimensi sekian kali sekian, tapi nilainya tidak dikasih nilai inisialisasi. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian ada full, ya. Kalau Anda menggunakan full, bisa Anda gunakan untuk meng-create sebuah matrik yang udah ada isinya dengan sebuah nilai yang seragam sesuai yang Anda inginkan. Jadi nggak selalu 0 atau 1, bisa angka berapapun. Nah, untuk mengisi array menggunakan fungsi-fungsi di atas, maka dibutuhkan parameter berupa tuple yang berisi ukuran dari array-nya. Ya. Contoh nv-zeros 5 itu karena ininya cuma ada satu angka, maka dia akan membuat array 1 dimensi dengan nilai awal 0 karena kita menggunakan fungsinya zeros sebanyak 5 elemen. Kemudian ada juga np.once ya, berarti Anda
ones 2,4. Ini artinya Anda akan membuat array dengan baris sebanyak 2 dan 4 kolom. Nah, karena Anda menggunakan fungsi ones, maka nilai awal untuk semua elemennya adalah 1. Kemudian ada juga np.empty 2,4. Itu artinya Anda membuat sebuah array dengan 2 dimensi dengan 2 baris dan 4 kolom tanpa memberi nilai awal. Jadi kalau nanti muncul angka 1, angka 0 atau angka berapa, jangan aneh karena tidak diberi nilai awal, ya. Kemudian ada np.full 2,4,5. Itu artinya Anda akan meminta meng-create sebuah array 2 dimensi dengan 2 baris 4 kolom dengan nilai awal untuk semua elemen adalah 5. Nah, jadi kalau dicoba dijalankan kira-kira seperti ini, ya. Kalau Anda matriks 1 np zeros 5, maka Anda akan punya array 5 buah angka 0. Tapi 1 dimensi. Ones 24. Nah, maka Anda bakal punya matrik 2 dimensi, 2 baris, 4 kolom. Nah, ini contoh matriknya. Matrik 3 adalah np.empty 2,4. Nah, kalau ditampilkan Anda punya nih, kebetulan di sini angkanya 1, tapi lain waktu kalau Anda run bisa-bisa 0, ya. Jadi hati-hati memakai empty, ya. Jadi empty cuma memastikan ukurannya aja 2,4, ya, 2 kolom, 2 baris 4 kolom, cuma isinya tidak diinisialisasi. Hati-hati kalau Anda mau pakai ini. Kemudian ada lagi matematik, ya. Matrik 4 adalah np.full 2,4 dimensinya, size-nya, dan 5 adalah nilai inisialisasinya. Sehingga Anda bakal punya array yang isinya 5 semua, 2 baris, 4 kolom. Nah, itu bawaan dari NumPy, ya. Makanya ini semuanya awalannya np titik. Kemudian bagaimana mengakses array 2 dimensi? Nah, untuk mengakses 2 dimensi, ya Anda gunakan nama variabel diikuti dengan baris dan kolomnya, ya. Nah, jadi kalau Anda punya matrik seperti ini, namanya mat, misalkan namanya mat, maka kalau Anda outputkan mat 0,3, itu artinya menampilkan data matrik baris 0 kolom 3. Nah, dia akan menampilkan ini. Dan kalau Anda isi mat 1,2, artinya baris 1, kolom 2 dengan nilai 50, maka Anda mengisi ini. Nah, itu cara mengaksesnya, ya, baris dulu dan kolom, biasakan, ya. Walaupun tidak dilarang Anda menggunakan kolom dulu baru baris, tapi konsistenkan deh, ya. Umumnya baris kolom. Pengaksesan array, elemen array 2 dimensi menggunakan format nama variabel, kurung siku, indeks baris, dan indeks kolom. Itu juga digunakan untuk pengaksesan array dimensi di Python, ya. Jadi contoh, kalau Anda print mat 0,3, itu Anda akan mencetak elemen baris 0 kolom 3. Ya, ini angka 4-nya copy paste dari yang tadi lah, ya. Nah, ini kalau datanya seperti ini. Kemudian matrik baris 1 kolom 2 diisi 50. Nah, kita lakukan yang ini. Nah, ini unik juga nih. Apa yang terjadi kalau Anda memanggil sebuah matrik 2 dimensi tapi hanya memanggil 1 buah indeks? Ya. Nah, maka dia akan ngambil baris dulu. Ya, artinya ini X diisi dengan matrik baris 1. Berarti akan tercopy ini semua. 1 baris. Ya. Jadi akan menghasilkan array 1 dimensi. Ya, biasakan, ya. Jadi itu untuk ngambilnya gampang banget. Matrik 1 udah kita dapat baris ke 1.
Nah, kemudian bagaimana cara Anda menelusuri array 2 dimensi? Nah, di algoritma ya kira-kira alurnya seperti ini. Ya, penelusuran array 2 dimensi dilakukan dengan cara melakukan pengulangan penelusuran tiap baris. Jadi algoritmanya adalah ulangi dari baris pertama sampai dengan baris terakhir untuk melakukan langkah kedua. Nah, asumsikan counternya bernama B. Nah, kemudian di langkah kedua adalah kita akan lakukan traversal di baris B dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Jadi kira-kira seperti ini ya, kalau Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, for B dari 0 sampai 2. Nah, sekarang ya, for B dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 1 berarti ya. Oh sorry, ini duanya 2A ini ya. Sorry, 0 sampai 2 ini berarti saya harus punya baris ketiga. 7, 8, 9. Kolomnya ada 4 ya. Oke, 4, 8, 2. Contoh aja lah ini ya. Nah, maka dia akan lakukan pengulangan dari B dari 0 sampai 2. Nah, ketika dia 0, maka lakukan pengulangan dari 0, dari 1, dari 2, dari 3 kolomnya. Nah, kemudian proses data kolom ke B, baris ke B, kolom ke A. Proses ini, kemudian proses ini, kemudian proses ini, proses ini. Prosesnya terserah ya, Anda mau cetak ke layar, mau hitung jadi total atau apa, bebas ya. Traversalnya terserah Anda mau ngapain. Nah, setelah selesai perulangan dari K, ya, maka akan balik lagi. B-nya nambah jadi 1. Nah, sekarang mulai dari sini. Mulai lagi K-nya dari 0. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Selesai, balik lagi barisnya sekarang nambah. Baris 2, 0, 21, 22, 23. Nah, itulah cara Anda melakukan penelusuran. Jadi telusuri per baris sampai kolomnya habis. Kalau kolom sudah habis, silakan pindah baris. Ulangi hal tersebut sampai barisnya habis ya. Nah, bagaimana dengan di Python? Nah, dengan di Python sebenarnya mirip caranya. Jadi caranya adalah Anda ulangi pengambilan tiap baris. Jadi Anda cukup gunakan ya, contoh Anda punya matrik seperti ini. Matrik 1 adalah matrik yang isinya baris pertama 64, 94. Kemudian baris kedua 1, 85 dan 82. Nah, pertama adalah Anda ambil dulu baris pertama, ya, data baris diambil dari mat 1. Dapat baris pertama yaitu 64, 90 dan 4. Nah, ini akan diterima di data baris. Nah, kemudian data baris Anda telusuri lagi dan simpen datanya di D. Kemudian Anda printkan D-nya. Nah, maka akan mulai dari 64, 94. Karena sudah beres penelusuran baris 1, baris ke-0, maka dia akan ngambil lagi data kedua. Baris kedua diambil, alias indeks ke-1. Diambil, dapat masuk ke data baris. Nah, kemudian di data baris ditelusuri satu-satu. 1, 85, 82. Nah, boleh tuh ya. Penelusurannya seperti itu juga boleh. Sama aja. Jadi ambil tiap baris. Nanti untuk tiap baris Anda lakukan penelusuran tiap kolom gitu. Cara kedua adalah Anda lakukan pengulangan ya. Mirip dengan yang di algoritma, yaitu Anda nyari indeks baris dan indeks kolom terlebih dahulu ya. Jadi saya punya matrik seperti ini. Nah, kemudian saya pengen tahu dulu ukurannya.
Nah, ukuran matrik bisa didapat dari mat.shape, ya, matrik.shape. Nah, karena ini array 2 dimensi, maka dia akan meretaininkan sebuah tuple, ya. Tuple dengan barisnya 2, karena kita punya 2 baris dan kolomnya 3. Nah, ini data pertama baris itu bisa didapat dengan ukuran indeks ke 0. Dan kolom, ya. Dan kolom bisa didapat Anda dengan ukuran indeks ke 1. Nah, jadi kita buat pengulangan dari B in range baris, artinya dari 0 sampai berapa nih? 2 ya. 2 artinya dari 0 sampai 1. Ya, kemudian K-nya akan ngulang 3. Berarti dia akan 0 sampai angka 2. Nah, maka dia akan nulis nih 00 dulu, 64, 01, 90, 02-nya 4. Selesai K ngulang, maka B-nya akan nambah 1. Jadi 1. K-nya kembali ke 0, 10, data 1, 11, 85, dan 12, yaitu 82. Nah, ini penelusuran yang dimana Anda menggunakan indeks. Nah, mungkin kalau Anda melihat ukuran ke 0, ukuran ke 1 agak bingung, nah mungkin ini lebih enak, ya. Jadi saya punya matrik, ini matriknya. Kemudian saya ambil banyak baris dan banyak kolom. Nah, banyak baris dan banyak kolomnya diambil dari shape dari matrik 1. Nah, otomatis data ke 0 masuk ke baris, data ke 1 masuk ke kolom. Jadi kita lakukan pengulangan. Dari B, range banyak baris yaitu 2, berarti ini range-nya akan 0 sampai 1. Maka ini untuk kolomnya dari 0 sampai 2, maka tuliskan matrik B, K. 0,0, 0,1, 0,2. B-nya naik jadi 1, 1,0, 1,1, 1,2. Nah, ini cara penelusuran array di 2 dimensi di Python, ya. Nah, boleh juga Anda menggunakan cara 3. Nah, cara 3 dilakukan dengan mencari indeks baris dan kolom dari seluruh elemen. Nah, untuk mendapatkan baris dan kolom dari seluruh elemen, maka Anda gunakan fungsi enumerate, ya, enumerate, di mana dia akan menghasilkan tuple indeks 2 dimensi dan isinya. Jadi dia akan menelusuri satu-satu dari baris pertama, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, selesai pindah baris. Nah, nanti yang dikirim adalah indeksnya dan isinya. Nah, contoh kalau di sini maka IDX, ya, akan berisi baris kolom 0, baris 0 dengan isi 64. Next-nya lagi, dia akan ngambil baris 0, kolom 1, 90. Baris 0, kolom 2, 4. Baris 1, kolom 0, 1. Baris 1, kolom 1, 85. Baris 1, kolom 2, 82. Nah, dia akan melakukan pengambilan indeks dan value, dan kita akan proses. Nah, ini contoh penelusuran array 2 dimensi dengan Python, ya. Oke, selanjutnya adalah operasi array 2 dimensi, ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu dalam bentuk algoritma, ya. Jadi contoh-contoh operasi terhadap array 2 dimensi atau matrik adalah: 1, Anda bisa melakukan penjumlahan matrik, di mana syaratnya kedua matrik harus memiliki dimensi yang sama. Kemudian ada pengurangan matrik,
Syaratnya adalah kedua matrik memiliki dimensi yang sama juga dan ada perkalian matrik. Nah, syaratnya adalah banyak kolom di matrik 1 harus sama dengan banyak baris di matrik 2. Nah, kalau Anda lihat di format ya, di rumus matematikanya Anda bakal nemu seperti ini ya. Inilah aturan umum dalam operasi matrik. Jadi contoh matrik A dioperasikan dengan matrik B menghasilkan matrik C, maka inilah penjumlahan ya. C pada baris ke K, B, K, baris ke B kolom ke K didapat dari elemen A baris ke B kolom ke K diplus dengan matrik kedua baris ke B kolom ke K. Jadi nilai dari kedua matrik yang bersesuaian posisinya dijumlahin saja. Langsung dijumlahin. Begitu juga dengan pengurangan. Anda tinggal hitung matrik 3, matrik hasil B, K adalah matrik pertama B, K dikurangi matrik kedua B, K. Ini pengurangan matrik ya. Nah, dan ini perkaliannya. Nah, ingat perkalian matrik itu biasanya adalah kolom dari matrik 1 akan dikalikan dengan semua baris. Ya. Dari matrik 2. Nah, ini akan dikalikan seperti ini ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Matrik 3, matrik hasil baris ke B kolom ke K adalah penjumlahan dari perkalian ya. A matrik 1 baris ke B kolom ke I dikali dengan matrik kedua baris ke I kolom ke K, di mana I-nya dimulai dari data pertama sampai N. Di mana N-nya itu adalah kolom dari A atau baris dari B, di mana harus sama. Nah, kalau Anda menggunakan format algoritma, kira-kira penjumlahan dua buah matrik adalah seperti ini ya. Kita punya function namanya penjumlahan dengan parameter M1 dan M2, array 2 dimensi atau matrik. Kemudian kita punya M3 sebagai hasil. Kemudian kita punya counter B dan K. Nah, untuk I sebenarnya nggak terpakai di sini ya, boleh hilang nih. Nah, kemudian kita ulangi dari B, diulangi dari 0 sampai banyaknya baris ya. Banyaknya baris kurang 1 ya ini ya. Nanti saya perbaiki. Kemudian untuk kolom dari 0 sampai banyaknya kolom kurang 1, do. Matrik 3 baris ke B diisi dengan matrik 1 baris ke B kolom ke K ditambah matrik 2 baris ke B kolom ke K. Nah, ini rumus yang tadi. Ya, C BK diisi dengan ABK plus B BK. Nanti returnkan matrik 3 sebagai returnnya. Nah, ini penjumlahan matrik ya, syaratnya harus sama dimensinya. Nah, bagaimana dengan pengurangan matrik? Bedanya cuma di sini saja ya. Jadi simbolnya ya minus. Kemudian bagaimana dengan perkalian? Nah, untuk perkalian ini agak rumit. Ya, jadi ada perulangan lagi di dalamnya. Nah, di sini untuk B dari baris 0 dan K dari kolom 0. Ingat barisnya dari M1 dan kolomnya dari matrik 2 nih. Ya. Kita inisialisasi dulu, kemudian lakukan perkalian. Ya, banyaknya kolom di M1 atau sebanyak barisnya di M2. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian di-returnkan. Nah, ini versi algoritma. Inilah dalamannya ya, dalaman dari operasi perkalian. Nah, bagaimana dengan di Python? Nah, kita boleh membuat fungsi sendiri untuk penjumlahan matrik, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, penjumlahan M1 dan M2. Nah, kita create dulu ini M3 nih dengan matrik kosong.
yang ukurannya sama dengan ukuran dari matriks 1. Kemudian lakukan pengulangan, matriks 3 baris ke B, kolom ke K diisi dari matriks 1 baris ke B, kolom ke K, plus M2 baris ke B, kolom ke K. Kemudian returnkan. Ini kalau Anda mau membuat sendiri fungsinya. Ini untuk pengurangan matrik, dan ini untuk yang perkalian matrik. Ya. Ini prosesnya. Nah, tapi ya, ini kalau kita coba ya. Jadi kalau Anda tulis fungsi tadi, Anda tulis di sini, kita coba, saya punya A, saya punya B, kemudian kalau Anda operasikan, ini A, ini B, kemudian kalau kita jumlahkan dengan fungsi penjumlahan, maka didapat 4, 5, 7, 1 tambah 3, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 2. Kalau pengurangan, ini hasilnya, dan ini untuk perkalian. Ya. Tuh, kalau mau membuat fungsi sendiri. Nah, tapi Python sebenarnya sudah mempunyai fungsi dan operatornya menggunakan NumPy. Jadi Anda kalau ingin penjumlahan tinggal pakai plus, tinggal pakai minus, dan untuk perkalian matrik Anda gunakan tanda add. Jadi sebenarnya udah disediakan tuh. Hasilnya sama. Ya, ini kalau Anda pakai operator, dan ini kalau Anda menggunakan fungsi. Ya, untuk penjumlahan pakai add, untuk pengurangan pakai subtract, dan untuk perkalian pakai matmul. Hasilnya sama persis. Jadi itulah enaknya Anda menggunakan NumPy, ya. Sudah banyak fungsi matematik yang bisa Anda pakai dan bisa Anda gunakan, ya, tidak harus membuat dari nol.